Nah ini contoh viral marketing yang berhasil viral. Ini mungkin contoh-contohnya ya. Ini ada beberapa yang pernah saya lakukan, ada juga yang mungkin saya amati saja gitu, karena banyak sekali. Hampir tiap hari mungkin ya ada yang namanya contoh yang viral. Ini saya ambil beberapa saja. Yang pertama yang sebelah kiri atas adalah pesan dari nakes ya, untuk tetap di rumah di masa pandemi. Ya ini kalau nggak salah sebuah gambar dengan pesan yang sangat dalam. Jadi gambar ini bukan secara estetika, mungkin gambar ini bagi orang yang memahami fotografi mungkin banyak kritikan terhadap gambar ini. Ya, dianggap gambar ini kurang center atau gambar ini kurang terang atau misalnya pemilihan warnanya kurang bagus dan sebagainya. Tapi kalau kita fokus kepada pesannya, ini bagus banget pesannya. Itu meminta kita untuk tetap di rumah gitu ya, tetap di rumah. Nah ini sederhana ya, hanya meminta orang memegang tulisan saja, lalu difoto, lalu dikirim kemana-mana, akhirnya viral. Kenapa? Karena pesannya sangat kuat dan di posting di masa yang tepat. Ya, jadi kalau bahasa gaulnya tuh the right message in the right time gitu ya. Jadi pesan yang tepat di waktu yang tepat ya. Jadi mungkin hari ini pun masih relate ya, masih kita masih paham dengan pesan ini. Kenapa? Karena pandemi belum berakhir dan memang kita harus terus stay at home atau kita harus terus berada di rumah. Kecuali memang sangat mendesak harus keluar rumah ya. Maka kita keluar rumah. Tapi ini pesannya. Yang kedua, yang sebelah kanan atas itu soal politik ya. Jadi di situ ada seorang gubernur ya, gubernur Jawa Tengah, itu Pak Ganjar Pranowo di situ. Fotonya ini viral. Ya, kenapa? Karena yang membuat viral ini karena agak menyerupai dengan gambar atau foto atau wajah dari atau style dari seorang YouTuber terkemuka di Indonesia. Ya teman-teman tahu lah siapa YouTubernya dengan menggunakan bandana seperti ini, ikonik ya. Nah ketika foto ini dicoba beredar di media sosial, ternyata ramai sekali. Banyak sekali yang share, banyak hal yang komen dengan plus minus ya komennya tentu. Apapun itu masih message-nya pasti komennya pasti plus minus. Ada yang bernada positif, ada juga bernada negatif. Tapi konten ini viral. Artinya sudah hampir semua platform atau Twitter, Instagram, Facebook sudah terpapar atau penggunanya sudah membagikan konten tersebut. Nah kiri bawah ya atau kiri bawah itu tentang ini mungkin video di luar negeri ya. Video belakang kiri bawah itu video foto atau gambar dari sebuah video di luar negeri tentang ada pemilik toko yang marah-marah karena ada gelandangan yang tidur di depan tokonya gitu ya. Jadi awalnya dia marah-marah, ternyata ketika dibuka CCTV-nya justru gelandangan tersebut yang menjaga toko itu untuk agar tidak dimasuki pencuri malam-malam gitu ya. Jadi dia tidur malam tidur, lalu ketika ada orang yang mencoba atau sekelompok orang mencoba mencuri toko tersebut, dia bangun dan mencoba untuk menghalangi agar tidak masuk dalam toko tersebut. Akhirnya orang yang tadi marah-marah menyesal, kenapa saya mesti marah kepada gelandangan ini? Ya seperti itu, dan itu sangat menyentuh. Nah di situ ada pesannya adalah dia sangat menyentuh, sangat kena ke hati dari yang menonton gitu ya. Nah yang terakhir contohnya adalah ini seorang warga protes kepada pemerintah daerahnya karena jalannya tidak dibener-benerin gitu ya, tidak dibetulkan. Jadi dia main air ya, main di kubangan air seperti itu. Ya itu contoh protes ya, dan itu viral juga ya, beberapa tahun lalu asal itu viral dan akhirnya menjadi perhatian pemerintah daerah setempat. Lalu kalau nggak salah setelah itu langsung ada tindak lanjut lah dari pemerintah daerah terkait dengan jeleknya aspal di sana. Mungkin yang membuat video itu nggak nyangka kalau setelah itu pemerintah daerah turun tangan memperbaiki aspalnya. Mungkin mereka pikir atau warga banyak pikir gitu gimana caranya biar ini teraspal ya, dengan cara demonstrasi atau dengan cara tutup jalan gitu ya. Sehingga itulah bentuk protes. Ternyata dengan foto main di kubangan gitu ya, lalu divideokan, setelah itu dimasukkan ke media sosial dengan pesan-pesan misalnya, oh ini di daerah saya kecamatan X, kota Y, ternyata daerah tidak diperhatikan oleh pemimpinnya, dan akhirnya viral. Akhirnya pemimpin daerahnya turun tangan karena malu mungkin ya, malu tersebar seantero Indonesia gitu. Akhirnya turun tangan untuk memperbaiki jalan di daerah tersebut. Ya inilah bentuk manfaat dari konten viral. Berikutnya, pertanyaannya apakah harus viral dalam sebuah pemasaran? Gitu ya. Apakah harus viral? Nah, viral marketing hanyalah salah satu strategi dalam melakukan pemasaran. Saat kita merancang suatu viral marketing, satu hal yang harus kita sadari adalah bahwa konten yang kita buat belum tentu viral. Jadi
ketika kita ingin mencoba memposting sebuah konten, kita tuh tidak boleh juga meyakini bahwa ini pasti viral. Bahkan ada teman saya yang mencoba berkali-kali, ya, misalnya dia coba 100 kali, ternyata baru satu yang viral. Ada juga yang cobain 10 kali, baru satu yang viral. Jadi betul-betul itu memang ada sih cara-caranya, tapi setiap cara itu belum tentu 100% efektif, karena variabelnya banyak sekali. Variabel penentu sebuah konten itu akan viral tuh banyak sekali. Ya, jadi nggak serta-merta ini pasti viral nih, nggak. Ya, jadi memang, tapi memiliki tujuan untuk viral boleh-boleh saja. Tapi jangan kecewa ketika seandainya ternyata, oh ini ternyata kontennya tidak laku nih, nggak ada yang makan gitu ya. Sehingga yang lihat nggak banyak. Nah, ini sangat bergantung pada banyak faktor yang saya sebutkan tadi ya, seperti kebudayaan, ekspektasi atau harapan dari audiens, perilaku audiens, dan lain-lain. Begitu juga dengan konten yang berhasil viral, belum tentu berimplikasi pada peningkatan penjualan produk, pengikut ide, atau popularitas elektabilitas figur yang dipromosikan. Jadi ketika sebuah itu viral, belum tentu misalnya barang itu jadilah. Ketika ada sebuah tokoh terkenal, misalnya dia sebagai calon kepala daerah atau calon presiden, ketika dia viral, belum tentu semuanya pasti memilih atau semuanya pasti membeli. Atau kalau bicara event, semuanya pasti datang. Enggak. Viral itu hanya salah satu faktor saja. Nah, untuk mencapai viral juga dipengaruhi oleh banyak faktor. Memang terlihat kompleks. Ya, jadi ketika ingin viral banyak faktor. Nah, ketika sudah viral, untuk mencapai tujuan akhir kita itu belum tentu terjadi juga. Ya, banyak mungkin teman-teman tahu ketika ada sebuah produk tuh terkenal, rame gitu, belum tentu juga orang mau pada beli. Ya, karena tergantung dari bentuk viralnya tadi. Apakah viralnya betul-betul bikin orang terkesan, atau viralnya tuh bikin orang mencemooh, atau viralnya cuma bikin orang, oh ternyata ada barang yang namanya ini, itu saja. Tidak berniat untuk membeli barang tersebut. Nah, viralitas adalah pisau bermata dua, yaitu belum tentu memiliki efek positif ya. Bisa saja efeknya negatif. Jadi ketika sesuatu itu viral, teman-teman cek ini benar nggak positif buat kita atau malah negatif. Gitu. Oke. Misalnya ada sebuah kemarin beberapa misalnya di sosial media ada sebuah kejadian ya, misalnya di sebuah perusahaan gitu ya, ada karyawannya memalukan sehingga perusahaannya terkenal gitu ya. Nah, itulah bentuk viral yang tidak efektif buat perusahaan. Atau misalnya ada calon kandidat misalnya seorang calon wali kota tiba-tiba atau calon bupati misalnya, ini tetap tanpa bertujuan pada bupati atau kota manapun ya, atau kabupaten manapun ya, tapi seandainya misalnya ada di antara salah satu kandidatnya akhirnya misalnya ter-OTT KPK, itu kan jadi viral gitu. Nah, tapi viralnya tidak membawa dampak positif. Atau misalnya ada kepala daerah yang viral karena dia tidak taat dengan protokol kesehatan, itu viral tuh. Gampang banget viralnya tuh ya. Tapi apakah pandangan yang menjadi positif orang-orang terhadap kepala daerah tersebut? Oh tidak, ternyata mereka justru malah memiliki pandangan yang negatif terhadap kepala daerah tersebut. Jadi sesuatu yang viral itu bukan berarti belum tentu selalu positif ya. Cek dulu kira-kira ini pengaruhnya positif atau negatif. Bahkan sekalipun viral yang kita rencanakan, ketika misalnya pesannya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya, jadi kita membuat pesan, tapi ketika sampai di audiens mereka nangkapnya lain, sehingga viralnya tidak dipahami secara utuh atau benar oleh audiens, maka itu viralnya juga tidak baik. Oke, kita langsung bicara ke strateginya sekarang. Strateginya, bagaimana strategi membuat sebuah itu viral? Tapi saya mau disclaimer, strategi yang saya sampaikan ini belum tentu 100% efektif. Ya, ini adalah beberapa strategi yang bisa kita kendalikan. Karena ada strategi lain yang di luar kekuasaan kita. Seperti misalnya ada sebuah kejadian, itu yang di luar kekuasaan kita. Ya, beberapa viral marketer itu atau orang-orang yang biasa membuat konten viral itu biasanya langsung melihat, oh ya ini ada sesuatu kejadian nih, kita numpangin aja, siapa tahu bisa viral nih barang kita. Nah, kejadian-kejadian yang mungkin dalam bahasa Inggrisnya disebut blessing ya. Blessing itu mungkin anugerah ya, atau sesuatu yang baik yang didapatkan di luar dari kekuasaan kita. Dan itu muncul, itu disebut dengan, saya mendefinisikan blessing dengan cara seperti itu. Sehingga dari situ bisa dimanfaatkan untuk menjadi momentum dalam memviralkan sebuah konten. Maka di sini strategi viral marketing yang pertama adalah momentum, tren atau hype ya. Jadi cari momentum. Momentum itu belum tentu nggak semua bisa dibuat. Seperti saya sampaikan tadi, momentum itu ya ditunggu, kadang ditunggu atau dicari. Maka kita harus peka ketika ada sebuah momentum. Wah, ini momentumnya bagus nih. Kita tumpangi dengan sesuatu yang viral seperti itu. Ya, jadi banyak momentum. Contoh apa? Corona.
COVID ini, pandemi ini sebuah momentum untuk membuat konten viral, gitu ya. Misalnya kalian bikin konten-konten yang berkaitan dengan COVID, itu mungkin lebih mudah viral ketimbang yang nggak berkaitan sama sekali. Biasanya begitu. Karena apa? Karena sudah ada momentumnya, itu adalah pandemi. Dan contoh-contoh momentum lainnya. Yang kedua adalah influencer atau key opinion leaders yang digunakan untuk menyebarkan konten. Seperti kita ketahui, setiap pengguna media sosial memiliki jumlah jumlah followers yang berbeda-beda. Saya punya 100, kamu punya 400, si X punya 1000, si Y punya 1 juta pengikut. Maka dalam membuat konten viral, tentu yang dicari adalah si Y tadi yang memiliki jumlah followers yang banyak. Ya, tapi apakah pasti viral? Belum tentu. Apakah yang followers sedikit belum tentu viral? Tidak tentu juga. Saya melihat ada konten-konten yang viral justru disebarkan oleh akun yang followersnya kecil. Tapi tadi dia pintar mencari. Ada juga akun yang followersnya besar, ketika posting tidak viral ada. Ya itu tadi faktor mungkin tidak sesuai momentum message-nya atau pesan yang disampaikan tidak efektif. Jadi momentum dan key opinion leader. Yang berikutnya strategi dalam pembuatan konten sekarang. Jadi strategi pembuatan konten. Kalau tadi strategi untuk viral marketing. Ini lebih dalam lagi pembuatan konten. Nah, beberapa tips yang bisa saya sampaikan atau beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Pertama adalah konten itu mengandung humor. Gitu ya. Biasanya yang humor yang lucu-lucu itu gampang viral. Biasanya, selama humornya sesuai dengan sense of humor dari audiens. Ya kan, humor itu banyak levelnya menurut saya. Ada humor yang kelas atas ya, yang mungkin nggak banyak orang bisa ketawa dengan humor ini. Ada yang humornya terlalu bawah. Yang level atas mungkin tidak bisa ketawa, tapi yang bawah bisa terbahak-bahak dan sebagai sejenisnya. Jadi memang tentu humor itu ada macamnya. Jadi tinggal dipilih kira-kira humor mana yang pasarnya luas. Yang berikutnya adalah shock value, atau adanya elemen yang mengejutkan dan tidak disangka-sangka. Jadi sesuatu yang bikin orang, kok bisa begini? Kok bisa ya? Gitu. Misalnya seperti itu. Ada kontennya mengandung itu. Yang ketiga, kontennya mengandung keunikan. Ya, sesuatu yang baru dan belum pernah dilihat orang sebelumnya. Jadi ketika ada sesuatu yang baru, unik, ya, terus orang shock, kaget, itu cepat viral. Lalu nilai, adanya pesan tertentu yang relate dengan kehidupan audiens. Jadi pesannya harus relate dengan kehidupan audiens. Mungkin kehidupan di kota-kota yang ada atau kabupaten Sumatera Barat berbeda dengan kehidupan yang ada di Jambi misalnya atau di Bengkulu misalnya. Ya, jadi kalau teman-teman ingin mencoba viral, misalnya saya ingin viral coba di level provinsi gitu ya, maka harus dipelajari kira-kira keunikan apa yang ada di provinsi Sumatera Barat. Kalau saya ingin viral di Kota Padang, maka harus dicari apa yang unik di Kota Padang seperti itu. Dan keunikan itu harus relate. Relate itu artinya orang merasa bahwa ini gue banget, nah bahasa anak mudanya tuh, ini gue banget nih, ini yang gue rasain kemarin nih, atau ini kayak yang gue rasain sekarang nih. Itulah konten. Nah, konten yang relate itu membuat orang menjadi ingin untuk ikut menyebarkan, gitu ya, karena dia merasa bahwa dia merasa terwakili dengan konten yang kita buat. Lalu berikutnya simpati, ya, banyak kampanye viral menyertakan elemen simpati. Seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya di salah satu produk CCTV, ya, iklan produk CCTV dari Thailand yang tadi, yang menampilkan adegan orang gila atau misalnya ya ODGJ sekarang sebutannya, orang dengan gangguan jiwa itu tertidur di depan toko. Nah, setelah itu dimarahi oleh penjaga tokonya dan ternyata ketika melihat di CCTV si gelandangan tadi atau ODGJ tadi justru malah menjaga toko tersebut agar tidak dicuri, sehingga di situ muncullah simpati. Atau teman-teman pernah lihat konten-konten viral yang baru kemarin, saya nggak tahu ya apakah teman-teman pernah lihat, sempat nonton ya, yang tentang ibu penjual es tebu ya di daerah Jawa Barat itu kalau nggak salah kejadiannya. Jadi dia jual es tebu harga 5.000, lalu si pembuat konten atau yang nge-shoot ya, yang membuat konten itu atau pemilik akun media sosial tersebut membeli dagangan si ibu tadi. Nah, si ibu tadi dibeli, bagaimana di mana letak simpatinya? Jadi si ibu tadi mengatakan, ini harganya saya Rp5.000 per satu gelas. Nah, ternyata dia menolak untuk membayar 5.000 si pemilik akun media sosial tadi. Ya, itu dia bilang, ya nggak usah, jangan 5.000 dong, 100.000 aja. Lalu disauti oleh teman di sebelahnya, oleh teman si pemilik akun, mengatakan jangan 100.000, 200.000 aja. Lalu disauti lagi, jangan 200.000, 300.000 aja. Jadi mereka coba menawar es tebu tadi, bukannya turun harganya, malah naik, dan naiknya melambung dari yang harganya hanya 5.000. Ujung-ujungnya dibeli dengan harga 500.000. Nah, setelah dikasih 500.000, si ibunya menangis, dia sangat haru gitu ya, mendapatkan rezeki sebanyak itu di tengah PPKM, di tengah situasi yang terbatas ini. Setelah itu diposting di media sosial dan viral. Ya, bahkan akun-akun besar saya lihat banyak sekali yang memposting video tersebut. Dan akhirnya ibu tersebut
diundang ke sebuah TV gitu ya. Nah, itu adalah ada sisi harunya di situ. Apakah yang membuat konten itu yakin viral? Saya belum tentu yakin ketika dia membuat konten itu akan viral. Tapi momennya tepat, sisi harunya dapat, sehingga konten itu disebarluaskan oleh banyak orang dan akhirnya viral. Nah, dan terakhir, ini mungkin hal yang sedikit terlupakan ya. Jadi misalnya bicara soal kualitas video. Ini yang sepenglihatan saya, walaupun saya belum nemu teorinya. Ya, saya belum baca literaturnya ada yang seperti apa, tapi yang saya pelajari begitu. Jadi video-video yang viral itu biasanya video yang memiliki kualitas amatir gitu. Kualitas amatir itu kualitas yang seadanya aja. Jadi teman-teman menggunakan handphone gitu ya dengan kualitas seadanya, lalu diposting dan viral. Bukan yang memang dibikin betul-betul gitu ya. Bukan berarti yang dibikin betul-betul dan hasilnya bagus itu nggak viral. Ada juga yang viral. Tapi kebanyakan justru video-video itu video-video amatir yang dibuat bukan oleh tangan-tangan profesional ya, karena dianggapnya ini bukan iklan nih, ini kayaknya beneran nih dari masyarakat nih, yuk kita bantu viralkan. Jadi yang paling penting ternyata bukan video. Jadi gini, video itu sebenarnya panjangan dari audio video ya. Jadi ada video ada gambar bergerak disertai suara. Nah, kualitas video itu bisa saja tidak prima, tidak bagus, gitu ya. Tidak premium kualitasnya. Tidak perlu 4K misalnya. Atau 2K nggak perlu. Yang penting gambarnya terlihat ya. Tapi yang paling penting adalah suara audio. Kekuatan dari sebuah pesan itu di audionya. Kalau secara audionya bagus, walaupun kualitas videonya biasa saja, biasanya itu sudah viral seperti itu. Jadi sepertinya orang itu mengesankan bahwa ini video yang dibuat oleh warga biasa, gitu ya, lalu disebarkan. Lalu mereka ngerasa, ini bagus nih pesannya, saya sebarkan lagi deh. Bukan misalnya mereka menganggap, ini dibuat oleh sebuah korporasi besar, mereka pengen iklan, malas saya untuk menyebarkan. Jadi kesan itu yang dibangun dari kualitas video yang tidak terlalu bagus. Oke, mungkin ini slide terakhir. Ini catatan khusus ya, yang harus teman-teman ingat. Yang harus diingat dari sebuah viral itu adalah itu bukan tujuan akhir. Ini yang saya janjikan untuk disampaikan dalam tengah-tengah video tadi. Bahwa viral bukan tujuan akhir dari sebuah campaign ya, karena viral adalah target antara. Kalau bicara target antara berarti ada hal lain setelah itu yang ingin dicapai. Tujuan akhirnya adalah sebagai berikut. Untuk event pengunjungnya banyak ya, percuma kita memviralkan sebuah event tapi ketika di hari H eventnya sepi, nggak ada yang datang. Maka ada ketika viral, kemas dengan baik, jaga viralnya, jaga image-nya itu dari viral yang terjadi, agar orang-orang mau datang berbondong-bondong datang ke sebuah event, atau orang mau mengikuti event tersebut misalnya secara virtual. Yang berikutnya soal ide. Kalau untuk ide, apa tujuan akhirnya? Itu memberikan efek pada masyarakat. Jadi ketika teman-teman ingin memviralkan sebuah gerakan, misalnya gerakan tidak membuang sampah sembarangan, idenya viral, tapi teman-teman lihat di lapangan masih banyak orang buang sampah, masih banyak orang yang tidak tahu tidak menjaga kebersihan dan sebagainya. Berarti itu viral tapi tidak berefek kepada masyarakat ya. Jadi kalau kita bicara soal ide tadi harus berdampak pada masyarakat, harus bisa mengubah perilaku masyarakat. Yang terakhir untuk orang, kalau kita bicara dalam konteks politik gitu ya, tujuan akhir dari viral adalah tingkat elektabilitasnya tinggi. Elektabilitas adalah tingkat keterpilihan. Kalau viral, dia meningkatkan popularitas, dia semakin terkenal. Tapi apakah orang dari terkenal itu mau memilih, atau ketika saya mengenal seseorang saya mau memilih dia, itu belum tentu terjadi jika kita hanya berpaku pada sebuah hal yang viral saja. Jadi viral itu lagi-lagi harus dikemas sehingga berakhir pada tujuan utama kita. Ya, yaitu yang pertama untuk event pengunjungnya banyak, untuk ide memberikan efek yang positif pada masyarakat, dan untuk politik adalah untuk meningkatkan elektabilitas dari orang yang kita dukung atau orang yang kita promosikan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, sekitar 45 menit. Nanti kita akan perdalam dan di sesi tanya jawab. Sekian dan terima kasih setelah mengikuti pemaparan atau kuliah singkat dari saya.